Ini masih ada lanjutannya, yaitu part 3. Engkau ku hargai. Coba kita lanjut lagi di part 3 ya. Tanggapan atas kisah berdirinya NU Persi Habib Lutfi 3. Ini yang terakhir ini. Mengacu pada data peristiwa sejarah yang diuraikan pada tulisan terdahulu, sangat tidak memungkinkan terjadinya peristiwa di Masjidil Haram yang melibatkan Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun-tahun itu. Kemudian, untuk memperjelas bagaimana sulitnya transportasi menuju Mekah saat itu, diantaranya kita bisa mencermati perjuangan Kiai NU ketika hendak mengirim utusannya ke Muktamar Alam Islami. Langkah awal harus mencari dana yang akhirnya terkumpul sebesar 1.500 mata uang Hindia Belanda kala itu. Pendanaan siap dan Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Jawa Tengah sebagai utusan pun juga siap. Langkah berikutnya Kiai Wahab menghubungi perusahaan pelayaran di Tanjung Perak, Surabaya. Ternyata setelah beliau sampai di pelabuhan Tanjung Perak, kapal yang menuju Arab Saudi sudah berangkat. Maka gagallah pemberangkatan Kiai Asnawi untuk menghadiri muktamar di Mekah. Nah, coba bayangkan itu betapa sulitnya dulu orang melakukan perjalanan. 2 tahun kemudian, utusan NU yang diwakili oleh Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Syekh Ganaim, baru bisa berangkat yakni pada 19 Maret 1928 Masehi dan tiba di Mekah 7 Mei 1928 Masehi. Utusan NU ini pun bukan untuk mengikuti muktamar, melainkan menemui langsung Raja Arab Saudi Abdul Aziz Al Saud guna menyampaikan surat dari Nahdlatul Ulama. Uraian ini baru persoalan transportasi, belum lagi ketatnya pengawasan pihak Raja Abdul Aziz Al Saud terhadap semua bentuk kegiatan Aswaja di Hijaz. Pada tahun-tahun itu sulit melakukan diskusi di Masjidil Haram yang berkaitan dengan Aswaja. Satu misal, diinformasikan surat kabar pewarta Surabaya yang memberitakan nasib ulama asal Indonesia yakni Kiai Haji Muhtar. Beliau nyaris dihukum mati atau diusir dari Hijaz karena menjawab pertanyaan jamaah mengenai sunnahnya membaca usalli menjelang sholat dengan merujuk pada kitab Tuhfah. Berikutnya, kita cermati kembali tugas Kiai Hasyim seperti diceritakan Habib Lutfi. Setelah dari Habib Hasyim di Pekalongan, beliau menemui salah seorang gurunya yakni Syekhona Khalil di Bangkalan. Setelah bertemu terjadilah dialog. Syekhona, laksanakan apa niatmu? Saya ridho seperti ridhonya Habib Hasyim, tapi saya juga minta tolong nama saya jangan ditulis. Kiai Hasyim, bagaimana Kiai? Kok tidak mau ditulis semua? Syekhona, kalau mau ditulis silakan, tapi sedikit saja. Di luar konteks kok tidak mungkinan seperti yang penulis urai tadi. Keterangan dan rangkaian kalimat ini ganjil dari sisi tata krama ataupun dari sisi fakta. Pertama, Syekhona Khalil adalah guru Kiai Hasyim. Sebagaimana seorang santri, apalagi santri di masa itu, lazimnya mendahulukan gurunya sebelum yang lain. Namun dalam cerita itu, Kiai Hasyim menemui Habib Hasyim terlebih dahulu, baru ke Syekhona. Secara geografis pun jarak tempuh dari Tobiro lebih dekat ke Bangkalan ketimbang ke Pekalongan. Nah, ini faktanya ya. Hal lain, cerita ini menimbulkan kesan ridhonya Syekhona terhadap niatan santrinya. Setelah diridhoi Habib Hasyim serta mengesankan kedua tokoh itu sama-sama memiliki tingkatan spiritual dalam pengertian adikodrati yang tinggi, sehingga jarak yang jauh antara Mekah Indonesia dan antara Pekalongan Bangkalan bisa disadapnya. Kedua, dialog antara Syekhona dan Kiai Hasyim digambarkan begitu akrab. Sementara jika merujuk pada keterangan Kiai Asad Samsul Arifin, ketika tahun 1920 Masehi, sebanyak 66 ulama seluruh Indonesia datang ke Bangkalan ingin bertemu Syekhona guna memohon petunjuk terkait dengan gerakan aliran baru anti mazhab. Mereka terlebih dahulu menemui Kiai Muntaha, menantu Syekhona yang tinggal di daerah yang berbeda di Bangkalan. Setelah para ulama itu menjelaskan maksudnya, sebagaimana ditirukan oleh Kiai Asad, satu di antara mereka berkata, "Bagaimana Kiai Muntaha? Mohon diaturkan ke Kiai Khalil, karena kami tidak berani soal langsung. Kami semua sudah sama-sama azam untuk bertemu Hadratus Syekh Kiai Khalil. Kami tidak ada yang berani kalau bukan panjenengan yang mengantarkan."
Kisah ini menggambarkan betapa karismatiknya Syaikona serta tawadunya para ulama saat itu. Ketiga, cerita ini terbalik dengan keterangan Kiai Asad Samsul Arifin, di mana Kiai Hasyim yang datang menemui Syaikona menyampaikan amanat dari ulama di Haramain. Sedangkan dalam keterangan Kiai Asad, beliau diutus Syaikona untuk menemui Kiai Hasyim yang menjadi jawaban dari istikharanya berkenaan dengan gagasan akan membentuk wadah bagi ulama aswaja seperti diurai di atas. Keempat, terkait dengan narasumber Kiai Asad Samsul Arifin adalah santri Syaikona. Pelaku peristiwa menyampaikan sendiri kisahnya, dijelaskan dengan tahun peristiwanya, dan termasuk juga penulis NU. Secara data, keterangan Kiai Asad ada bukti rekamannya. Bahkan tidak hanya satu kali kisah itu disampaikan, setidak-tidaknya yang penulis tahu ada 2 rekaman, walau redaksinya agak beda. Tapi intinya sama. Kisah itu juga pernah disampaikan ke Khairul Anam ketika mewawancarai untuk materi buku pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama. Kita minum kopi dulu. Sedangkan keterangan Habib Lutfi yang katanya didapat dari Kiai Irfan tidak dilengkapi dengan penjelasan siapa tokoh Kiai Irfan yang dimaksud. Apakah beliau terlibat langsung saat peristiwa di Masjidil Haram tersebut sehingga mengetahui kisahnya? Apakah semasa dengan Syaikona dan Habib Hasyim dan seterusnya dan sebagainya. Terlepas siapa Kiai Irfan, yang pasti keterangan Kiai Asad Samsul Arifin yang runutannya jelas dan selaras dengan data-data tertulis tentang pembentukan Nahdlatul Ulama, sehingga memenuhi syarat ilmiah dalam standar penulisan sejarah. Dari semua uraian di atas menjadi jawaban mana yang bisa diterima, mana yang tidak. Adapun keterangan dan ternyata sejarah tersebut juga dicatat oleh Gus Dur, kiranya tidak perlu diurai lebih lanjut, sebab tidak ada penjelasan dicatat dalam bentuk apa, di mana, dan seperti apa rinciannya. Sedangkan Gus Dur sudah wafat yakni pada 29 bulan 12 2009 Masehi. Sementara kisah itu disampaikan pada 2010 Masehi sebagaimana diurai di atas. Namun demikian, jika Habib Lutfi sebagai sahibul kisah memiliki bukti materi yang kuat dari apa yang dikisahkan, sebaiknya didiskusikan dalam forum ilmiah dengan melibatkan berbagai pihak, terutama para ulama sejarah NU yang selama ini menjadi rujukan. Dengan demikian akan lebih jernih dan jelas, sehingga tidak timbul kerancuan yang ujungnya bisa saja dapat menguburkan sejarah NU dari aslinya. Demikian tanggapan penulis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahu alam. Penulis tercatat sebagai pengurus di salah satu lembaga dan badan NU. Penulis buku riwayat Syaikona Khalil Bangkalan, Isyarah dan Perjuangan di balik berdirinya NU, Istighosa An-Nahdiyah, Syair Gus Dur, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa buku yang ditulis oleh penulis ini, yaitu sahabat Muhammad Ali Rahman. Oke, saya kira jelas ya bahwa memang Abah Lutfi, saya kira memang perlu mengklarifikasi ini. Jelas bahwa sejarah NU berdasarkan penuturan daripada Kiai Asad Samsul Arifin yang menjadi utusan langsung dari Syaikona Khalil Bangkalan ketemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari, itu tidak bisa dibantah, dan itulah yang selama ini kita pegang teguh sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.